Nah, manajemen waktu adalah bagian dari manajemen diri. Jadi manajemen diri itu sesuatu yang lebih umum, sementara manajemen waktu adalah sesuatu yang lebih khusus. Sama seperti manajemen keuangan, manajemen waktu juga ini adalah seperti yang telah disebutkan tadi, adalah bagian-bagian terkecil atau bagian-bagian khusus dari manajemen diri. Sehingga sudah sepantasnya kami menyebutkan bahwa kendala dari pengaturan waktu atau manajemen waktu adalah kendali diri. Jadi solusi dari kendala waktu adalah kendali diri. Nah, adapun pembeda dari manajemen waktu adalah objek yang dikelola. Jika manajemen waktu ya tentunya waktu sementara. Ketika kita berbicara tentang manajemen keuangan adalah yang dikelola atau objek yang dikelola adalah uang. Nah, salah satu kekhususan tambahan ketika kita berbicara tentang manajemen waktu, maka objek yang dikelola tersebut dalam hal ini waktu adalah sesuatu yang tidak dapat terulang kembali. Namun baik manajemen waktu maupun manajemen keuangan itu sebaiknya dicatat. Itulah pentingnya schedule. Karena jika sesuatu yang dicatat saja itu belum tentu kita kerjakan, apalagi sesuatu yang tidak dicatat sama sekali. Nah, kekhususan lain dari manajemen waktu adalah dikarenakan waktu tidak dapat dilipat gandakan sebagaimana uang. Kita mengetahui bahwa ada yang disebut sebagai compound effect atau efek pelipat ganda. Nah, itu berlaku dalam material-material lain dalam hal ini misalnya uang. Sementara dalam waktu tidak akan bisa kita lipat gandakan. Setiap manusia, mulai dari yang paling sukses sampai orang yang biasa-biasa aja seperti kita, itu memiliki durasi waktu yang sama setiap harinya. Nah, sehingga definisi dari manajemen waktu adalah upaya kita untuk mengatur waktu demi penggunaan secara bijaksana, yaitu penggunaan yang baik dan benar atau penggunaan yang efisien dan efektif. Nah, terdapat dua pembagian waktu yang dapat kita gunakan setiap harinya, yaitu kita dapat memanage waktu berdasarkan urutan kegiatan dan kita pula dapat memanage waktu berdasarkan urutan waktu satuan terkecil atau apa yang kemudian kita sebut sebagai tiny habits. Nah, manajemen waktu sama halnya dengan manajemen usia. Mengapa? Karena jika waktu telah berlalu, maka sebagian dari diri kita juga ikut berlalu. Itulah yang dibahasakan oleh Hasan Al-Basri, seorang sahabat dari Rasulullah SAW. Nah, manajemen waktu tidak sama persis dengan manajemen uang. Selain karena objeknya berbeda, dikarenakan pula waktu itu tidak dapat kembali dan tidak dapat dilipat gandakan. Tidak ada compound effect dalam waktu sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Sehingga sebagian manajemen waktu itu penting sekali untuk kita pergunakan dengan baik. Bukan hanya dicatat tetapi juga diamalkan. Inilah yang kemudian disebut sebagai schedule. Setiap manajemen waktu yang dicatat disebut sebagai schedule. Sementara manajemen waktu yang tidak dicatat hanya dikategorikan sebagai rencana. Walaupun tidak semua yang dicatat itu dapat kita amalkan setiap harinya. Tetapi lagi-lagi pencatatan waktu adalah bagian dari perhatian kita terhadap waktu yang kita miliki setiap hari. Nah, manajemen diri menjadikan waktu sebagai objek. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita memanage waktu, itu sama halnya kita memanage diri kita sendiri. Nah, berbicara mengenai waktu, kita juga dapat merujuk kepada kausalitas waktu atau sebab dan akibatnya waktu. Tentu aktor yang memanage waktu adalah diri kita sendiri. Tidak mungkin kita meminta untuk dimanajekan waktu oleh orang lain. Adapun sekretaris hanya berusaha mencatat seluruh rangkaian kegiatan kita. Tetapi yang menjalankan, mengamalkan waktu kita itu adalah diri kita sendiri. Gak mungkin sekretaris yang kemudian menjalankan waktu yang telah kita minta untuk ia susun. Adapun tujuan dari manajemen waktu adalah untuk dapat kita gunakan secara bijaksana. Dalam hal ini baik dan benar, efisien dan efektif. Adapun format dari manajemen waktu dapat dilakukan seperti yang dijelaskan tadi berdasarkan urutan kegiatan, dapat pula berdasarkan urutan waktu satuan terkecil atau tiny habits. Unsur-unsur manajemen waktu antara lain adalah kendali diri, adanya catatan, adanya kegiatan, dan tentunya adanya waktu itu sendiri. Karena tidak mungkin kita memanage waktu sementara kita tidak memiliki waktu sama sekali atau kita sudah tidak memiliki usia sama sekali. Dalam hal ini kita telah meninggal. Nah,
Seperti yang disebutkan tadi bahwa setiap manusia itu memiliki durasi waktu yang sama. Mulai dari orang yang paling sukses sampai orang yang biasa seperti kita. Semuanya sama-sama memiliki 24 jam setiap hari, 1440 menit per hari, atau 86.400 detik per hari. Lalu pertanyaannya kemudian adalah apa yang membedakan orang sukses dengan orang yang biasa? Tentunya adalah manajemen waktu di satu sisi dan jenis kegiatan dari orang tersebut atau habit yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena jika kita hanya mengacu pada habit kita setiap hari tanpa memanage waktu dengan baik, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai orang yang sukses. Begitupun sebaliknya, walaupun kita memanage waktu kita dengan sebaik mungkin, tetapi ternyata rentetan kegiatan kita adalah kegiatan-kegiatan atau habit-habit yang tidak produktif, maka kita juga tidak dapat dikatakan sebagai orang yang sukses. Sehingga orang yang sukses itu memiliki dua perisai, yaitu memanage waktunya dengan baik dan memanage kegiatannya atau habitnya dengan baik pula. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi bahwa terdapat dua pembagian format manajemen waktu. Yang pertama adalah manajemen waktu berdasarkan urutan kegiatan. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah tentukan seluruh kegiatan harian kita terlebih dahulu. Misalnya kita mau kerja, kita mau membaca, belajar, silaturahmi, olahraga, dan sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya adalah susun kegiatan tersebut berdasarkan durasi kegiatan. Misalnya, saya besok mau rapat, mau kerja, mau membaca buku, mau silaturahmi, dan sebagainya. Kemudian saya susun tuh durasi-durasi waktunya agar dapat sesuai dengan manajemen waktu kita setiap hari. Adapun pembagian kedua dari manajemen waktu adalah manajemen waktu berdasarkan urutan waktu atau kita bagi ke dalam skala terkecil. Misalnya 1440 menit per hari dibagi 100 kegiatan. Dalam hal ini kita akan mendapati setiap atomic habit atau tiny habit itu 14 menit 15 detik setiap kegiatan. Atau katakanlah kita bulatkan 15 menit per kegiatan. Maka kegiatan akan menjadi lebih mudah dilakukan. Kenapa? Karena bentuknya menjadi tiny habits. Sebagaimana kata psikolog bahwa rantai kebiasaan itu menjadi mudah kita lakukan ketika kita membaginya ke dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya kecil-kecil atau atomic habit. Saya ambil contoh seperti ini. Ketika kita memanage waktu berdasarkan tiny habits. Jam 00 sampai 05.00 itu kita tidur. Jam 5 sampai 5.15 sholat subuh, zikir doa bagi yang muslim tentunya. Jam 5.15 sampai 5.30 kita recite atau mengaji. Jam 5.30 sampai 5.45 reading 15 menit 15 menit. 4.5 sampai 6.00 kita lanjut lagi membaca. 6.00 sampai 6.15 itu running dan begitu seterusnya sampai kembali ke 00.00 atau jam 12 malam setiap hari. Nah, untuk dalam beberapa hari terakhir setelah saya membaca buku Tiny Habits dan Manajemen Waktunya Ibrahim El-Fiqi, saya mengganti manajemen waktu dari urutan kegiatan menjadi urutan waktu per 15 menit. Mengapa? Karena saya akan menjadi lebih detail terhadap pemanfaatan waktu dan lebih mudah untuk mengevaluasi setiap kegiatan atau memfleksibilisasi setiap kegiatan-kegiatan yang mendadak atau darurat. Itulah manajemen waktu dari Ibrahim El-Fiqi. Semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.